Al-Quran. Kita kalau nggak punya wudhu megang Al-Quran disuruh wudhu dulu. Di dalam kitab At-Tibyan itu kita ngaji Quran. Kok ngajinya jam 12 malam ganggu tetangga? Apa kata dosa? Kan baca Quran iya, tapi kamu ganggu orang. Itu etika. Itu sama dengan kita di dalam fikih itu orang laki-laki itu auratnya baina surra wa rukbah. Auratnya laki-laki itu kalau sholat antara pusar sampai lutut. Oh kalau gitu, kalau saya punya anduk agak panjang, boleh Pak ya gini aja, terus gini, berarti saya sholatnya sah. Tapi kamu nggak punya etika sama Tuhan. Sujud ya singkau. Oke deh, tapi telanjang dada boleh, sah. Tapi kamu nggak punya etika. Sama dengan kamu ke kantor nggak pakai baju. Ya baju nggak pakai celana. Ini kita sekarang minus etika. Kita beragama sekarang minus etika. Nah, alhamdulillah akhirnya ulama-ulama kita berani bersuara. Next. Akhirnya MUI Banten mengeluarkan fatwanya jelas. Hukum tentang hukum membaca Al-Quran di trotoar jelas. Sampai dikeluarkan fatwa itu. Hukum membaca Al-Quran di trotoar. Hukumnya haram, paling apes makruh. Kenapa kok haram? Ya ganggu orang jalan kok. Akhirnya kalau orang nggak berani jalan di situ karena nggak enak, minggir ke jalan. Ketemper sama mobil kendaraan kan menyebabkan mabok, kecelakaan. Jadi saya bilang kepada bapak itu, ibu itu, jadi mulai sekarang hilangkan keyakinan Anda bahwasanya tadarus bareng-bareng di trotoar itu adalah syiar Islam. Sama sekali bukan syiar Islam. Loh, terus kalau ngaji di jalan nggak boleh Pak? Saya hafal Al-Quran Pak, nunggu bis di halte. Ya silakan, sendiri kok. Sampai hafal Quran nunggu bis, datang nunggu angkot. Saya ngaji sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sendirian aja. Ya silakan, nggak ganggu orang. Tapi nggak kuat-kuat. Kemarin itu saya nganter anak saya mondok kilat ke santrinya Kiai Mufid. Kiai Mufid ini santrinya Kiai Munawir Krapia. Kiai Mufid ini termasuk Kiai Kiai Mufid santrinya Kiai Munawir. Lah saya mondokkan anak saya kemarin kilatan tuh ke Kiai Ibrahim Lawang Malang. Kiai Ibrahim ini adalah santrinya Kiai Mufid yang awal. Ketika santrinya masih sekitar 20 di Pandan Aram. Sekarang kan pondoknya Mbah Mufid kan luar biasa. Kiai Ibrahim ini termasuk sesepuh alumni Pandan Aram, Mbah Kiai Ibrahim itu. Saya kaget ceritanya Mbah Kiai Ibrahim itu. Mbah Kiai Ibrahim ini dulu itu sering sekali mengikuti Mbah Mufid kemana-mana. Kalau ke Cirebon itu naik bis zaman dulu masih jelek itu, dari Jogja ke Cirebon. Suatu saat Mbah Kiai Mufid ini kan hafal Quran, Bapak. Kiai kita itu kalau nerima setoran hafalan itu nggak satu-satu loh. Beliau duduk, ada 10 santri maju, yang ini baca Baqarah, yang ini baca Ali Imran, yang ini baca Al-Ahqaf, yang ini baca Al-Isra. Baca bareng 10 anak, itu bisa tahu, kamu salah. Baca bareng. Itu saking hebatnya kiai-kiai yang hafal Al-Quran itu. Kiai Mufid ini santrinya Mbah Munawir, salah satu santrinya Mbah Munawir yang top. Kalau cuma baca Al-Quran hafal, ngelendurnya aja baca Al-Quran, ngelendurnya ya. Saking hafalnya, guyonannya gitu ngelendurnya. Tapi yang terjadi apa Pak? Saya sampai malu gitu diceritai sama, bukan diceritai kan, dikasih ada tainya. Dikasih tahu oleh Kiai Ibrahim. Suatu saat beliau itu biasa mengantar Kiai Mufid itu mau ke Cirebon. Beliau itu walaupun hafal Quran, kemana-mana itu bawa Quran. Di jalan itu baca Al-Quran. Orang hafal, kalau kita kan nggak perlu bawa Quran ya usah hafal gaya. Kalau bisa petentang-petentang. Lah ini orang Mbak Kia ini sudah bisa membenarkan berapa orang itu kalau baca Quran itu masyarakat. Ketika pergi ke Cirebon, biasanya Kiai Mufid ini bawa Quran dan koran.
Mereka berangkat itu hanya bawa Quran, lupa bawa koran. Kiai Ibrahim ini, saya pertama mas, nggak perhatian kenapa Mbah Yai itu kok keluar pasti bawa Al-Quran sama koran. Saya pikir ya kalau capek baca Al-Quran, baca koran. Ternyata enggak ibu bapak. Suatu saat ketika pergi, itu lupa bawa koran, tapi bawa Quran. Terus ngomong ke Mbah Ibrahim, "Hei, aku lali nggawa koran, saya lupa bawa koran. Tuh kok nogen yang tukang koran." Akhirnya suruh beli koran. Karena beli koran, Kiai Ibrahim yang asalnya nggak perhatian apa yang dilakukan dengan koran dan Quran ini, jadi perhatian. Ternyata apa? Sepanjang jalan tuh korannya ini nggak dibaca, tapi apa? Untuk nutupi Qurannya. Coba baca Al-Quran ditutupi koran, sehingga orang nggak tahu kalau beliau baca Quran. Saking tawaduknya kayak begini. Kalau kita, kalau bisa di pesawat bawa Quran, gitu. Kalau bisa bawa tasbih. Gede. Iya kan? Tapi kiai-kiai kita dulu itu coba baca, jangan-jangan pendeta tuh bawa koran sama Injil, jangan-jangan. Baca Injilnya ditutupi koran biar orang nggak tahu. Ngapain orang tahu kita ibadah? Itu yang dilakukan oleh kiai-kiai kita. Karena apa? Ngaji Quran tapi juga ngaji etika terhadap Al-Quran. Next. Sebelumnya ini mas, ini urgensi ketiga. Bu, bablas ya. Ini banyak ibu bapak, masih banyak bisa di copy nanti. Secara cepat aja ya, sudah saya bablas lagi mas, Nanti kita copy. Terus bater kayak mas, buri, terus bater kayak. Terus, berhenti di sini. Ini salah satu contoh moderasi beragama ibu bapak. Jadi perbedaan itu bukan hanya antar agama. Perbedaan itu juga di intern agama. Bukan hanya perbedaan itu karena Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi ada surveinya di dunia sekarang ini umat terbanyak itu adalah umat Kristen, 34, sekian persen sedunia. Umat Islam itu 24% urutan kedua. Perbedaannya bukan hanya out group itu kelompok luar, tapi juga in group sesama agama. Sesama Islam juga berbeda. Ada Sunni, ada Syiah. Di dalam Sunni fikihnya ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, Maliki, Hanafi. Kristen juga gitu. Ada Pentakosta, ada Harismatik, ada macam-macam. Denominasinya PGI aja berapa? 327 sekarang denominasinya di PGI. Kok banyak? Ya sudah memang begitu. Ini contoh perbedaan di dalam Islam. Satu, gerakan sholat ibu bapak lihat. Ibu bapak yang non muslim kalau lihat temennya sholat kayaknya cuma gitu aja ya, jungkat, jungkit, julat, julit gitu aja ya. Padahal di dalam sholat itu kompleks, ilmunya kompleks. Rukunnya aja berapa rukun sholat? 13. Ada yang mengatakan 17. Oke lah kita ngomong 13. Ini adalah rukun sholat keberapa? Rukun sholat ketiga, al-qiyam indal qudroh, berdiri jika mampu. Jadi orang Islam itu sholat wajib itu kalau nggak kuat berdiri boleh duduk, nggak boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tidur sampai ketip-ketip doang. Itu hanya untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah walaupun kuat boleh duduk syariatnya. Saya kasih tahu teman saya langsung ngomong gini, oh kalau gitu pak, sholat raweh itu dari awal boleh duduk. Ya boleh karena sholat sunnah. Dia ngomong gini, oh kalau gitu mulai besok saya kalau gitu sholat rawehnya sambil duduk aja pak ya. Ya Allah besti, lu rezekinya banyak amat, sholat kok males amat, saya bilang gitu. Ya sholat raweh boleh duduk, tapi kalau kamu kuat ya jangan duduk. Terus ngomong teman saya satunya lagi, oh gitu Mas Awan ya? Iya kenapa? Berarti itu sholat itu kalau nggak mampu boleh duduk. Iya. Berarti kalau gitu saya besok boleh sholat duduk loh. Loh kenapa? Ya karena besok saya boleh sholat duduk karena saya sudah dapat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Ada. aja. Kalau itu namanya surat keterangan kiri bos.
Nanti ini coba lihat jika sholat berdiri jika mampu. Imamnya itu Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Di Mesir itu madhabnya macam-macam Bapak. Ada Ja'fari ini madhabnya orang Syiah. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 5. Tapi kebanyakan orang Mesir itu madhabnya madhab Maliki. Makanya Grand Syekh Al-Azhar itu kalau sholat begini, Allahu Akbar. Tangannya begini. Jangan ditunggu begini sampai kiamat gak bakal begini. Karena orang Maliki sholatnya Allahu Akbar. Baru rokok Allahu Akbar. Nggak pakai gini, jangan ditunggu gini, sakit hati jangan, nggak bakal begini. Beda dengan Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab yang baju batik itu, karena orang Indonesia madhabnya Syafi'i, ya kan? Yang batik ini Profesor Quraish Shihab. Karena Syafi'i sholatnya ya kayak kita aja, Allahu Akbar. Sampingnya orang Hambali agak ke atas dikit, Allahu Akbar, nutupin jantung gitu, tutupin. Yang agak ke bawah, Allahu Akbar, agak ke bawah begini. Saya ngaji 10 tahun sama kiai nggak ada yang begini. Allahu Akbar, ini nggak ada. Ini namanya penalti. Ini menjaga aset supaya nggak. Ini tandanya apa Ibu Bapak? Gerakan sholat saja satu rukun. Ini rukun cuma satu loh. Satu rukun itu aja bisa macam-macam. Artinya apa? Kita itu nggak bisa kan. Yang penting jangan ngurusi istrinya. Tadi itu. Silakan Anda mau apa aja, jangan ngurusi istri orang. Belum lagi kalau yang tahiyat. Tahiyat ada yang at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah gini. Asyhadu an la, ada yang gini, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang gini terus, tapi ada yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diturunkan gini. Muhammad karena jadi mim, ada yang ngomong gini. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, begini. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Tuhan itu seluruh alam. Ada yang lagi yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kenapa? Ini karena hubungan kita sama Allah terus gitu. Macam-macam. Yang nggak ada itu yang itu yang nggak ada. Jadi berbeda-beda itu biasa Ibu Bapak. Lah yang terjadi sekarang apa? Semuanya hukum itu jadi hitam putih. Kalau nggak halal ya haram. Padahal hukum Islam itu ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Lah kapan hukum Islam jadi cuma dua? Kalau nggak haram ya halal itu kapan? Sampai kakunya orang sekarang. Rukun sholat tadi ada berapa paling banyak? 17. Saya itu pernah baca kitab bahasa Arab itu yang artinya 101 kesalahan dalam sholat. Ya Allah, rukunnya aja 17, kesalahannya 101. Banyak amat. Iya betul. Sholat coba sekarang. Ada teman-teman kita sholat yang gini kan? Kurang lebar. Harus nempel. Kalau kita saya kerjain. Seakan-akan ulama yang nggak begini salah. Salah, betul. Ini kan hanya satu hadis begini. Ulama kita dulu yang nggak harus begini, Besti. Itu bukan berarti salah. Ya tadi itu ada pendapatnya yang lain, ada pendapat yang lain. Nggak usah kamu maksa-maksain orang. Urus istri sendiri. Urus istri sendiri. Yang lain dibantu. Next. Ada yang geli. Video ini, tapi takut nggak ngejar, saya skip aja. Ini menarik tapi nggak usah. Di-setel nggak? Terakhir. Saya terbanyak. Ini mohon maaf, yang non Muslim sebagai pendengar saja. Ini kuis saya kasihkan pada teman-teman Muslim. Ya. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tangannya ya. Ini Imam Malik ini, Maliki ini. Makanya tangannya gini. Sampai selesai gini, jangan ditutup gini. Tapi belakangnya macam-macam ini di Maroko. Ada yang agak begini, yang Hambali, ada yang begini, ada yang sama-sama Maliki, ada yang ke bawah begini. Jadi negara Timur Tengah itu sebetulnya perbedaan mazhab itu sudah sangat biasa. Di Indonesia ini aja karena agak jauh, karena di sini konsentrasi Syafi'i, maka jarang bertemu dengan perbedaan mazhab. Beda kalau kita lagi haji. Kalau haji kan ngumpul sedunia macam-macam itu orang. Pertanyaannya dari bacaan Fatihah ini apa yang berbeda? Bacaan Maliki Yaumiddin. Bismillahnya. Bismillah nggak ada. Ya. Oke, ini masalah fikih. Ya. Masalah fikihnya. Tapi saya bungkus dulu. Yang saya tanya bukan fikihnya, tapi bacaannya. Apa? Maliki Yaumiddin. Maliki kalau kita Maliki. Kalau ini tadi Maliki. Apalagi? Siroto. Kalau kita siroto pakai subas. Kalau dia ziroto, ada berbau zatnya. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Lupa kok hum. Kita kan him. Kenapa? Sesat dong Pak kalau gitu Pak. Ya ini karena bacaannya Imam Hamzah. Bacaan Hamzah. Kita di Indonesia ini bacaan Qur'annya Imam Asim. Makanya dikenal ada qiraah sab'ah. Jarang yang tahu kan? Karena ilmu ini ilmu tua, ilmu langka, jarang diajarkan. Diajarkan hanya di pesantren khusus. Jadi qiraah sab'ah itu di dalam Al-Qur'an itu ada Imam Asim, ada Imam Nafi', ada Imam Al-Kisai, ada Imam Hamzah, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Ibnu Katsir, ada lagi qiraah Asyra tambah 3. Abu Amr. Itu riwayat yang lain sampai 10 jumlahnya. Loh, Pak, kok nggak diajarkan yang gini Pak sama kiai-kiai? Karena kiai-kiai kita tahu kamu belajar Imam Asim aja nggak beres-beres. Ngantuk. Mau baca yang lain-lain. Tapi bukan berarti nggak ada yang ngajarkan. Pesantren saya termasuk ngajarkan, tapi nggak sembarang orang, nggak sembarang santri bisa ngaji gini. Ini saya dulu ngajinya lama Pak, 2 tahun Pak. Qiraah sab'ah itu syaratnya pertama, anak yang boleh ngaji ini kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, lalu sudah matang betul Imam Asimnya, baru sama kiai boleh ngaji ini. Dari 500 orang santri yang boleh ngaji cuma 25 orang, coba. Alhamdulillah saya termasuk sama yai yang boleh ngaji, dan ngajinya 2 tahun lama Pak. Ada jamak kubro, ada jamak suhro. Sekarang saya lupa semua. Saya ingatnya sekarang cuma moderasi beragama. Dosa ini. Artinya ilmu ini ada tapi nggak diajarkan. Kenapa Pak nggak diajarkan? Kiai kita tahu. Awakmu nggak usah belajar sing aneh-aneh ini dulu. Belajar sholat aja belum beres, mau ngajar yang begini, belajar yang gini-gini. Tapi di dunia sekarang kita harus tahu begini karena apa? Yang namanya Facebook, yang namanya Twitter, yang namanya TikTok dari Facebook, dari Maroko direkam, di-share. Bingung loh, bacanya kayak gini. Ini sesat tuh. Enggak. Coba ada yang beda lagi. Kalau kita inna sholati wa nusuki. Kalau Imam Waras inna sholati, loh kok solo? Ya gitu cara bacanya. Kalau kita bacanya kathiro, dia bacanya kathira. Loh kok kathira? Ya cara bacanya gitu. Malaikat Jibril dapat dari Allah Ta'ala. Riwayatnya masing-masing. Telinganya beda-beda. Jadi ilmu kita ini Islami luas sekali. Makanya jangan gampang nyalahin orang. Uruslah istrimu. Next. Sebelumnya, nah ini Sendal. ini semakin gak jelas lagi Pak Kapus katanya. Anjing. Kalau gitu saya keluar dari moderasi beragama Pak, gak jelas moderasi beragama. Nah, ya Pak, ada anjing ikut sholat. Karena ini madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i, anjing itu najis, bukan hanya sekedar najis, najisnya najis mughaladzah. Kalau di Turki karena madhabnya Hanafi,
Piara anjing itu biasa karena anjing tidak dianggap najis. Maliki di Mesir, di Sudan, piara anjing itu biasa. Erdogan itu ngelus-ngelus anjing. Hati-hati ngomong anjing. Ngelus-ngelus anjing. Ngadapnya kemana? Anjing semua. Anjing semuanya itu. Turki ya. Ya kan? Sesat dong Pak, sesat gimana? Sampai kalau nggak percaya sekarang terbang ke Turki. Ke Turki itu mayoritas Hanafi. Sampai begitu turun dari bandara jalan di Turki itu isinya anjing semuanya. Nggak sadar segini, nggak sadar. Yang melaksanakan. Kenapa? Mazhab Hanafi. Makanya anjing sholat id dia ikut sholat id dia biasa. Nah, terus ngomong begini, ada yang tanya, begitu susah moderasi beragama ini, harus tahu banyak pengetahuan dong Pak. Ini kita nggak siap kalau begini ini. Loh, gimana ini kalau disampaikan ke masyarakat awam kan jadi bingung Pak. Kalau begini Pak, saya jawab. Materi semacam ini saya kasihkan karena sampean ini semua mau jadi pelopor orang-orang hebat, saya kasih beginian. Lah kalau jenengan ngisi ke majelis taklim jangan bawa-bawa anjing. Gantian sampai anjing-anjingin. Kenapa moderasi beragama di forum ini saya buka biar tahu macem-macem? Karena panjenengan semua orang hebat, pasti akan menghadapi pertanyaan yang macem-macem. Ini materi gini saya kasihkan ke anak-anak muda yang suka buka Twitter, yang suka buka TikTok. Saya ajari gini, karena apa? Mereka pasti ngomongnya kayak begitu-begitu. Biar nggak bingung, saya kasih volumenya. Paham Ibu Bapak ya? Jadi moderasi beragama itu nanti kalau disampaikan ke masyarakat disesuaikan dengan konteks masyarakat. Volumenya aja, volume. Kalau di majelis taklim cukup ngomong tadi itu, Bu, pokoknya ada ngomong orang sesat-sesat, nggak usah didengerin, gitu aja. Lakukan keagamaan yang sudah dilakukan Ibu Bapak selama. Cuma gitu moderasi beragama. Itu Pak Ustadz, itu ngata-ngatain kita sesat, udah nggak usah didengerin. Pokoknya itu tetap ibadah seperti yang diajari orang-orang tua kita itu sudah betul. Itu moderasi beragama. Biar dia nggak ikut-ikutan, ikut menyalahkan orang lain. Biar tidak gampang ngikut-ikut bid'ahkan orang lain, tidak gampang mengkafirkan orang lain. Kayak begini pengajian, coba cari bedanya ya ini ya. Ihdinas siratal, bingung mereka apaan ini. Baca Yasin aja masih nggak bisa, kasih begini ya. Jadi ini materi ini tingkat tinggi hanya untuk orang-orang yang hebat kayak panjenengan semua. Tapi materi ini jangan dibawa ke majelis sampai bakal dianjing-anjingin nanti sampai. Next. Terakhir deh. Dokter. Ini sendal sebagai ini sudah lama materi tapi saya ulang. Ini karena tidak moderasi beragama. Ini gara-garanya ada sendal diukir tulisan Arab di-upload. Amin Shimal. Ini viral tahun 2015. Sudah lama ini sebetulnya. Tapi kayaknya masih kontekstual. Gara-gara ada sendal ini, komennya apa? Komennya? Ada ayat Al-Qur'an. Komennya pertama, jangan diukir ayat Al-Qur'an di sendal bro, katanya gitu. Masa ayat suci diinjek-injek katanya. Komentar kedua, aduh, ayat Quran ditaruh sendal masih ayat Al-Qur'an. Komentar ketiga, kenapa harus dikasih lafaz Allah? Loh, jadi lafaz Allah. Tadi katanya Al-Qur'an, sekarang jadi lafaz Allah. Yang parah lagi yang komentar keempat. Nah, yang kiamat lu injek-injek lafaz Al-Qur'an, anjing lu udah keluar anjingnya. Padahal tulisan Arab ini bacanya apa? Yaminun shimalun, artinya kanan kiri. Tapi tulisan Arab ditulis di sendal, diupload di Facebook, komennya kayak begini. Ini gara-gara tidak moderasi beragama, suka ngurusi istrinya.
nggak tahu kalau istrinya sedekah. Iya. Nggak moderasi. Ini akibat tidak moderasi beragama. Kalau orang moderasi beragama, cirinya pertama, nggak gampang sumbu pendek. Itu orang moderasi beragama. Orang kalau moderasi beragama nggak gampang diprovokasi. Nggak kagetan. Pikir dulu, bener nggak ini barang? Nggak gampang terprovokasi. Kalaupun ada sesuatu yang nggak benar, tabayun, tanya dulu, konfirmasi dulu. Nah, kita ini sama Pak Menteri, sama Pak Sekjen, sama Pak Kanwil diminta kita mengedukasi masyarakat kita tadi itu. Gampangannya biar nggak gampang terprovokasi, nggak gampang jadi umat beragama yang bersumbu pendek. Sumbu pendek itu disumet langsung ledok. Kita ajari, kita edukasi umat kita supaya sumbunya panjang, sehingga ketika disumet matiin dulu sempat. Kalau sumbu pendek begitu disumet langsung dua. Oke, sudah selesai nih. Terus Mas, banter aja, banter. Terus terakhir. Terima kasih. Sudahlah, terus. Terakhir dikit lagi. Nah, sebelum ini. Oleh karena itu beragama itu Ibu Bapak, di dalam moderasi beragama kita diajari untuk beragama secara substantif. Kenapa? Kalau kita beragama secara simbolik, akhirnya kayak ikan koi di dalam akuarium. Simbolik aja. Padahal agama itu bukan simbol, tapi juga ada substansi. Secara substansi, niscaya hati kita akan selapang samudra. Kalau beragama secara simbolik, berarti Islam itu cuma 150.000. Loh kok cuma 150.000? Iya Pak. Jubah di Tanah Abang, jubah putih itu 100.000, sorban putihnya 50.000. Kalau beragama Islam itu cuma simbolik, hanya pakai jubah putih sama sorban putih, berarti Islam cuma 150.000. Tapi Islam bukan itu. Islam itu juga etika. Kristen juga begitu. Kalau Kristen cuma pakai salib doang, kalung salib yang ditakut-takutin sama vampir itu, simbolik doang. Tapi kekristenan bukan itu. Semua kebudayaan, kehidupan, kekonghucuan, kegatulucuan, kedarmogandulan. Gandul-gandulan. Next terakhir. Nah, sebelum ini Gus Dur aja, Gus Dur. Nah, oleh karena itu oleh Gus Dur kita diingatkan, jangan hanya bicara ketuhanan, tapi kita juga harus bicara kemanusiaan. Agama hanya ngurusi Tuhan tapi lupa ngurusi kemanusiaan. Makanya katanya Dr. Ali Syariati gimana? Seorang filosof dari Iran. Beliau mengatakan begini, Bu Bapak. Kalau kamu masih bisa merasakan sakit, berarti kamu masih hidup. Saya coba ini, pipi saya cubit. Sakit berarti saya masih hidup. Jadi kalau kamu masih bisa merasakan sakit, berarti kamu masih hidup. Tapi kata beliau berikutnya, tapi kalau kamu masih bisa merasakan sakitnya saudaramu, berarti kamu masih manusia. Jadi kalau kita sudah tidak bisa merasakan sakit orang lain, berarti kita bukan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.